berada di depan gerbang Gedung Negara. Ayo ikutin kita terus ya. Dadah. Setelah kita sampai di Gedung Negara, kita harus lapor dan mengisi biodata diri kita. Biodata yang ditulis adalah seperti nama, asal sekolah, tujuan kita di sini untuk apa, nomor HP, dan tanda tangan kita. Setelah itu, aku langsung jalan lagi untuk menghampiri penjual wortel dan kangkung yang akan aku kasih ke Kijang. Harga wortel dan kangkungnya juga murah banget loh, cuman Rp5.000. Setelah aku beli, aku langsung aja kasih ke kijang-kijang yang ada di sini. Kijang-kijangnya lucu-lucu loh dan gemuk-gemuk. Setelah aku memberi makan kijang, langsung aja aku lanjut menelusuri bangunan-bangunan yang ada di Gedung Negara ini. Gedung Negara ini yang berada di Jalan Siliwangi, Kelurahan Kesendian, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, nampaknya berusia ratusan tahun. Gedung Negara atau Gedung Karesidenan Cirebon dibangun pada tahun 1865 ketika Karesidenan Cirebon dipimpin oleh Albert Wilhelm Kinder de Cermak. Pada waktu itu, gedung ini berfungsi sebagai rumah dinas residen. Sementara kantor residen sendiri berada di Lemah Wungkuk yang dibangun pada tahun 1841. Pembangunan gedung kantor dan rumah dinas ini nampaknya merupakan dampak kebakaran benteng de Beskertemik yang terjadi pada tahun 1835 yang kemudian diikuti dengan pemindahan kantor dan pemukiman orang-orang Eropa keluar kawasan pelabuhan. Jika mengacu pada masa pembentukan Karesidenan Cirebon tahun 1808, pembangunan kedua gedung itu memang cukup lambat. Hal itu mungkin karena mereka merasa lebih aman berada dalam benteng de Beskertemik yang didirikan pada tahun 1686 di kawasan pelabuhan. Halo teman-teman, sekarang kita sudah berada di depan Gedung Negara. Bagi Belanda, benteng ini bukan hanya dijadikan pusat kekuasaan politik dan militer saja, tapi juga sebagai pusat ekonomi untuk mengumpulkan komoditi serta kegiatan perdagangan ekspor dan impor. Selain itu, karena kondisi sanitasi Cirebon pada masa itu masih buruk, rawa dan genangan air tersebar di mana-mana, maka residen Cirebon, sekretaris dan pegawai lainnya, perwira dan prajurit Belanda lebih nyaman tinggal di dalam benteng. Gedung Karesidenan Cirebon dirancang oleh arsitek berkebangsaan Belanda bernama Van den Berg dengan lagam yang menyerupai arsitektur Istana Merdeka di Jakarta. Gedung yang biasa disebut juga Gedung Negara ini dibangun menghadap ke timur. Pada saat pendiriannya, luas bangunan ini 2.120 meter persegi, berdiri di atas lahan seluas 27.315 meter persegi. Tembok setinggi 1,5 meter. Material utama bangunan ini adalah bata merah, batu, pasir, kapur, kayu jati, genting, marmer, dan tegel. Pada tahun 1953 ditanami pohon beringin dan mangga. Sebelum kita masuk, kita melewati pintu gerbang yang berbentuk candi bentar yang dibangun pada tahun 1980-an. Di depan pintu gerbang terdapat taman bundaran yang di tengahnya ada tiang yang dibangun pada tahun 1988. Di teras depan terdapat lantai yang berlapis marmer. Atap teras dibuat dari beton yang disangga 4 pilar. Terdapat ruang Jepara yang berfungsi untuk tempat menerima tamu, ruang gubernur untuk tempat peristirahatan ketika gubernur berkunjung ke Gedung Negara, ruang tengah berfungsi untuk ruang rapat atau ruang keluarga. Ruang dapur dibangun pada tahun 1988 yang bersamaan dengan pembangunan gedung kantor sarana. Gedung yang baru diresmikan penggunaannya oleh Gubernur Provinsi Jawa Barat yaitu Yogi S. Mehmet pada tahun 1991. Sebelumnya merupakan asrama polisi. Dan asrama ini didirikan di atas lahan yang pada awalnya digunakan untuk kandang kuda. Alat transportasi utama residen dan pegawai karesidenan pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Hingga saat ini, bangunan induk masih seperti bentuk aslinya dan terpelihara dengan baik. Pada tahun 1988, pernah dilakukan perbaikan rangka atap dan pengelupasan dinding. Pada tahun 2004, plafon di ruang tamu, kamar gubernur, dan kamar tidur tamu dilapisi dengan gimsum. Sementara pengecatan dinding dan kayu dilakukan hampir setiap tahun. Gedung ini telah mengalami 3 kali perubahan nama.
Dari tahun 1865 sampai dengan 1973 bernama Gedung Karesidenan Cirebon. Sejak tahun 1974 namanya berubah menjadi Gedung Kantor Pembantu Gubernur Wilayah 3 Cirebon. Sebagai bagian dari implementasi Undang-Undang 05 tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah. Penetapan Undang-Undang No 22 tahun 1999 yang kemudian ditindaklanjuti dengan penetapan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No 16 tahun 2000 tentang Lembaga Teknis Daerah menyebabkan perubahan nama gedung ini menjadi Kantor Badan Koordinasi Wilayah Cirebon dan berlanjut hingga sekarang. Dulu, bangunan ini merupakan salah satu bangunan yang sangat dihormati oleh masyarakat. Menurut cerita, ketika itu penduduk pribumi dari kalangan bawah yang akan memasuki gedung ini harus berjalan jongkok dari pintu gerbang sampai bangunan induk. Selain untuk kepentingan dinas, sekarang gedung ini juga kerap digunakan untuk kegiatan yang diselenggarakan oleh lembaga non-pemerintah seperti pertemuan dan pergelaran kesenian. Bahkan turis mancanegara terutama dari Eropa pun sesekali datang melihat-lihat gedung yang merupakan salah satu peninggalan nenek moyang mereka di Cirebon ini. Situs ini terletak di Jalan Siliwangi ujung utara, masuk dalam Kelurahan Kesenden, Kecamatan Kejaksan. Walaupun merupakan kawasan yang cukup ramai, secara administratif letak ini berada di pinggiran kota Cirebon. Selain Jalan Siliwangi, pada sebelah timurnya, gedung dibatasi oleh Gang Karesidenan di sebelah utara, Taman Kota di sebelah selatan, dan pemukiman penduduk di sebelah baratnya. Gedung dimiliki pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan pengelolaan berada di tangan BKPP atau Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah 3 Jawa Barat. Setelah kita keliling-keliling gedung negara ini, walaupun rasanya capek, panas, tapi kita dapat pelajaran baru dari keliling-keliling gedung ini dan masih banyak lagi. See you guys, thanks for watching and see you next video.